kita pada untuk mempersingkat waktu, acara workshop kita langsung mulai aja Pak ya. Eh, Ya. Sekian dari saya persilakan kepada Bapak Dr. Haji Supriyanto STMiko. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saib, yang saya hormati, Pak Rektor Muhammad Sekani, Bapak Wakil Rektor 1, 2, Kepala LPPM, Bapak Ibu semuanya, yang pada siang ini masih semangat untuk mengikuti data sering penelitian. Ya ini saya kira apa kita perlu melanjutkan materi yang kemarin dan kita sudah fokus kaitannya bagaimana cara menulis proposal. Ya, Bapak Ibu, saya langsung izin untuk sharing. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. ya. Oke, kemarin kita sudah sampai judul ya Bapak Ibu. Nah, format usulan proposal kemarin untuk pemula sudah, dan kita sudah membahas kaitannya judul. Maka kita saat ini akan melanjutkan kaitannya dengan judul. Nah, saya mau menagih nih Bapak Ibu, sudah ada yang punya judul kah yang akan diberikan ke kami? Ya, ini ada satu saya lihat di di WA Group, yaitu klasterisasi data persalinan studi, Kak. Klasterisasi data persalinan gitu ya. Studi kasus Desa Banjar Kertahayu, Kecamatan Wai, Pangubuhan, Kabupaten Lampung Tengah. Oke, ini seperti apa kemarin, kira-kira eh, mengandung problem, mengandung metode, kemudian langsung menuju pada objeknya, yaitu studi kasus Desa Banjar Kertahayu, Kecamatan Wai, Pengabuan, Kabupaten Lampung. Kalau ini pakai studi kasus, Bapak Ibu, sebaiknya seperti ini. Mohon maaf, ini saya posisi di mana ini? Masih di PowerPoint? Udah di PowerPoint Pak? Oh, udah PowerPoint. Ya, kalau menuliskan studi kasus itu sebaiknya dikasih aja, kurung buka, kurung tutup, dan itu merupakan subjudul di bawahnya lebih baik. Ya, karena itu bukan inti atau pokok permasalahan saya lihat. Gitu, ya, tuh. Kecuali begini, kecuali eh, kasusnya seperti ini. Coba nih, Bapak Ibu melihat tayangan saya pada posisi mana nih? Pas pembuatan judul Pak, membuat judul. Ya di slide ya. Ya,
Oke, Yang saya 20 kata maksimal 20 kata. ya, oke. Mengandung problem, tujuan, metode, solusi, manfaat yang sesuai. Sesuai. Kurang A ya. Oke. Nah, itu kalau judulnya tadi studi kasus itu sebaiknya perlu dihindari kalau kecuali kalau itu memang untuk tambahan eh, apa namanya untuk ini coba saya mau nge-share salah satu judul saya. Oke. Coba Pak atau Bu Agni, mohon dibacakan Bu Agni judulnya itu kira-kira apa Bu Agni? Baik, Pak. Untuk judul di sini, prediksi kenaikan air laut di pantai utara Jawa Tengah dengan LSTM dan Arima. Oke, ya. Di sana judulnya itu juga kaitannya dengan apa namanya tempat, yaitu di mana itu tempatnya kira-kira. Di pantai utara Jawa Tengah ya, Pak? Betul, Pantai Utara Jawa Tengah. Kalau seperti ini perlu disebut Bapak Ibu. Kenapa? Karena fenomena yang terjadi di Pantai Utara Jawa Tengah itu berbeda dengan di Indonesia secara umum. Ya, dia tingkat penurunannya itu besar atau tajam gitu tanahnya. Nah, kayak gini perlu. Tapi kalau tadi studi kasus, ada tulisan studi kasus, itu eh, contohnya kalau itu ada tulisan studi kasus, ya sorry, seperti Ibu tadi, nih, ini kan ini punya siapa ya? Ini ya. Nah, yang judul ini tadi punya siapa itu? Request saya, Masa? Pak. Ya. Oke. Klasterisasi persalinan Data studi persalinan, kasus. Pak. Ya, kalau ini eh, Oh, dalam kurung aja. gitu. Ya, dikasih itu. Nah, klasterisasi data persalinan itu perlu diperjelas di sini. Nah, mau mengklaster data persalinannya menggunakan apa misalnya? Oh, metodenya, Pak. Menggunakan, Hah? Metodenya. Ya, mungkin mesin learning misalnya. Ya. Atau Pak Asep punya metode apa yang Oh, langsung kalau pada metodenya? metodenya, metode Kak Min dengan Kak Medoid, Pak. Keminnya, Ya. nah, Kamin Kak Min, dan Kak Medoid, apa? Kak Medoid, K, Me me, it, de, Medoid, Medoid, Pak, Medoid. ini. Ya, Ya. dengan implementasi Python, Pak. Nah, tidak usah disebut masalah Python. Ya, Kemin. Nah, ini malah bagus judul seperti ini. Ya, itu lebih bagus. Coba dibacanya ada berapa berapa kata? Klasterisasi data persalinan menggunakan Kamins dan Kameduit. 15 ya. 16, 17, 18, baru 19. Masih masih cukup untuk 20 kata. Ya toh? Nah, ini Ya, ini lebih bagus, Pak. oh ya. Ya, ini saya kira kalau seperti ini. Atau kalau Kemin dan Medoit ini merupakan mesin learning ya, langsung aja dengan
machine learning. Oh. Nah, itu Karena kalau streamnya tadi kan Kak Mins dengan Kak Medoit itu. iya. Hmm. Ini ya itu Hmm. lebih Singkat padat Pak ya. ya. Saya kira itu. Terus saya mengambil satu lagi tadi punyanya Tentang sistem ini ya. saya lah. Ini juga ya. Enggak apa-apa. Memang kita pengen mencoba untuk mengkritisi supaya klasifikasi untuk ayam daging berbasis Android. Saya kira tadi bahwa mengandung problem, mengandung metode, mengandung apa solusi atau tujuan atau manfaat itu eh, Oh, ini apa maksudnya klasifikasi untuk penyakit ayam pedaging, Pak. Sistem pakar maksudnya. sempakar ya, klasifikasi untuk ayam pedaging berbasis Android. Sempakar ya. Sistem pakar, Pak. Nah, gitu aja. Cuman kalau seperti ini judulnya ini masih perlu diolah kalau itu untuk dosen apa eh, di atas pemula PDP. Nah, kalau PDP Hmm. boleh lah ini ya, itu boleh boleh. Gitu. Nah, tapi kalau di atasnya ini masih perlu diolah Pak Asep ya, masih perlu. Soalnya saya belum tahu kaitannya dengan eh, apa sistem pakar yang digunakan itu dengan fasihnya fasih apa nah, itu masih Oh, perlu di gitu. eh, base Android artinya berbasis mobile ya. Ya, nanti aplikasinya itu, Pak. Ya, kalau yang ini perlu dikembangkan. Kalau yang ini sudah bagus seperti ini. Bapak menyebut apa pakai Gemin sama Medoit tidak apa-apa, pakai ini juga tidak apa-apa. Hmm. Ini kan hampir seperti saya nih. LSTM dan Arima ini adalah eh, metodenya prediksi kenaikan air laut. Ini kira-kira apa? Eh, Tujuan dengan metode sekali itu, Pak. Iya, metodenya LSTM Oh, ya, itu metode ya. Ini tujuannya. kita bertujuan untuk memprediksi. Ya, Ini tujuannya. tujuan. Ya, jadi kan problem, kemudian metode, tujuan atau solusi. Ini adalah tujuan untuk memprediksi. Problemnya apa? Problemnya kenaikan air laut di pantai Ya, utara. iya, betul. Problemnya adalah kenaikan air laut di pantai utara. Nih, problem. Ya, tuh. Itu Bapak Ibu, kira-kira. Ya, ini saya kasih contoh lagi. Eh, oh, kemarin sudah ya yang apa namanya kaitannya dengan kemiskinan. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mengirimkan judul selain ini. Nah, ini sistem pakar untuk diagnosis. Ini saya taruh di sini dulu itu punya saya ya kira-kira ya. Nih, Bang. Sistem pakar.
untuk penyakit jantung menggunakan metode CSR. Oke. Ini untuk pemula atau untuk apa, Bu? Kira-kira judul ini Untuk PDP kayaknya, Pak. PDP ya, Ya. PDP. Eh, coba saya beri tantangan seperti ini. Kalau eh, sistem pakar itu kan sudah anu ya banyak ya. Eh, itu sekarang kan model yang di anu itu kan klasterisasi, clustering, kemudian kaitannya dengan klasifikasi, Ya. ya. Kemudian lebih lanjut kan kaitannya dengan prediksi. Itu kalau menggunakan AI atau machine learning itu kan arahnya ke sana ya. Kalau sistem pakar nampaknya Bapak Ibu harus arahnya juga ke AI. Itu itu eh, apa namanya ilmunya kan lebih aktual gitu. Saya tidak tahu case based reasoning nampaknya sudah ada metode lama. Atau yang lebih apa menarik itu jantung ya sistem pakar diagnosis penyakit jantung menggunakan metode CSR dan ditambah. Nah, dan apa? Kira-kira supaya ini kalau bisa menggunakan apa ya, yang AI atau machine learning gitu metodenya. Nah, dipakai untuk apa? Untuk membandingkan. Ya, Ya. itu lebih lebih berbobot dari sisi sisi apa namanya eh, orang memandang, terutama seorang reviewer. Gitu. Ya, kalau seperti ini, wah ini kan anak S1 sudah biasa. Ini cara pandang saya itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu membuat proposal itu intinya adalah bagaimana orang lain itu menganggap wah pada proposal Bapak Ibu dan orang lain itu paham. Itu intinya itu. Paham kaitannya dengan isi proposal. Ya, itu. Jadi eh, itu kira-kira tema kaitannya dengan judul. Ya, tuh kira-kira tuh. Mungkin ada lagi yang apa mau ngirim nanti eh, perlu kami berikan atau kami beri apa masukan. Oke, oke, saya stop dulu. Eh, saya kembali ke ya terkait dengan judul. Oke, itu ya Bapak Ibu bahwa eh, kaitannya dengan judul tadi itu maksimal 20 kata itu karena sesuai dengan eh, apa aturan main. Oke, ya ini tulisannya fokus. Tadi ada masih salah ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang saya akan bahas kaitannya dengan ringkasan. Coba saya tanya, sebetulnya ringkasan itu menurut Bapak Ibu ditulis kapan? Kapan Bapak Ibu menulis ringkasan? Ringkasan itu biasanya dikerjakan terakhir, Pak, kalau sudah selesai. Betul. Jadi ringkasan itu, oh, ini tadi sudah ya. Ini kemarin sudah. Ringkasan. Ringkasan itu seharusnya nanti dibuat paling terakhir.
kalau substansi Bapak Ibu itu sudah ditulis semua. Karena dimungkinkan Bapak Ibu nanti membuat substansi dari proposal itu masih perlu perbaikan karena dirasa bahwa proposalnya masih belepotan, masih belum yakin dalam membuat latar belakang. Karena menurut saya membuat proposal penelitian yang paling sulit itu di latar belakang, Bapak Ibu. Ya, nanti akan kita bahas kenapa paling sulit. Oke. Namun ringkasan ya berisi sebuah urgensi kenapa penelitian ini penting perlu dilakukan, ada masalah apa di masyarakat atau di sekitar kita, kejadian layak diangkat menjadi tema terkait dengan kompetensi Bapak Ibu masing-masing. Ya, itu. Itu salah satu isi dari ya. Kemudian itu berarti rencana tindakan, ide, solusi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Oke. Metode atau cara, teknik, langkah, instrumen yang sistematis untuk menggunakan apa dan bagaimana. Oke. Berisi luaran, yaitu rencana hasil substansi riset, ya, suatu tujuan atau metode, sesuai tujuan dan metode. Kemudian rencana luaran dokumen publikasi sesuai persyaratan skema hibah penelitian. Ini ringkasan. Ini coba yang bawah ini proposal sebaiknya ditulis setelah membuat substansi proposal selesai. Oke, Bapak Ibu, kata kuncinya itu ya. Apabila dibuat di depan atau di awal, maka hanya sebagai kerangka yang bersifat sementara untuk memudahkan alur penulisan. Itu kira-kira. Ya. Nah, urgensi, tujuan, metode, luaran, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu lihat di sini sekarang. Bahwa ini Bapak Ibu. Ini punya Bapak Ibu, sementara saya hapus yang tadi, saya kembali ke tempat saya, ringkasan. Ya, kurang lebih, ini. Tadi saya mengatakan ringkasan terdiri dari apa saja, Bapak Ibu? Ringkasan itu berisi apa saja tadi? Latar belakang kayak tadi itu ya, metode. Ya, latar belakang atau urgensi ya. Ya, satu. Yang kedua apa, Bapak Ibu? Metodenya tadi itu Pak, ya. Metode. Yang ketiga? Tujuan. Tujuan, betul. Tujuan. Yang keempat? Itu nanti hasil publikasinya mau kemana? Ya, luaran, Pak. Luarannya. Luaran, ya, luaran. Nah, coba Bapak Ibu kita perhatikan ringkasan saya. Prediksi kenaikan air laut di pantai utara Jawa Tengah dengan LSTM dan Arima. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan kira-kira kurang besar atau enggak ya tulisan saya? Bisa dibaca enggak di sana? Agak perbesar lagi kalau saya. Perbesar lagi ya? Oke. Di zoom lagi. Gini? Nah, udah. Oke. Ini Bapak Ibu, bahwa karena ringkasan itu berisi kaitannya dengan apa namanya, latar belakang atau urgensi. Ini Bapak Ibu yang saya kasih tebal nih. Nah, nih. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat ringkasan, ini nanti kan paling terakhir ya. Ini saya anggap bahwa ini substansi saya sudah selesai, ini saya terus membuat ringkasan. Maka di sini di blok Bapak Ibu. Oh, ini menunjukkan urgensinya penting bahwa pantai utara Jawa Tengah Indonesia itu yang rawan terhadap banjir rob. Ya, nih banjir rob. Mungkin di Lampung nggak tahu apa itu banjir rob.
Kalau di sini itu di Semarang terutama Semarang, Kalongan, Demak itu Cirop. Oke, itu fenomenanya Bapak Ibu. Sehingga itu berarti kita namakan sebagai urgensi. Kemudian yang lain, ini juga saya blok Bapak Ibu. Hal ini juga dirasakan dampak buruknya pada masyarakat yang tinggal di pesisir pantai utara. Nah, yang pertama, fenomena yang pertama atau yang jadi latar belakang pertama, yang menjadi urgensi bahwa pantai utara itu rob, banjir rob. Oke, dari banjir rob itu bisa memberikan dampak buruk pada masyarakat pesisir pantai utara, terutama Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Pekalongan. Nah ini, oke Bapak Ibu, oke. Kemudian penelitian ini juga berisi tujuan, ini Bapak Ibu, saya blok. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Melakukan prediksi kenaikan air laut. Nah ini Bapak Ibu, ini tujuan. Oke, berarti dari judul ini, tadi yang dikatakan Pak Asep kan sudah benar. Bahwa ini tujuannya apa? Ya untuk memprediksi kenaikan air laut. Itu Pak Asep. Sudah terjawab di sini. Iya. Ya, oke. Kemudian hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan oleh siapa? Oleh para stakeholder, terutama pemerintah setempat, masyarakat pesisir pantai Jawa Tengah, untuk dapat mengambil kebijakan mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Ini ada salah tulis, Jawa Tengah, J-nya besar. Oke, itu. Hindari salah tulis seminimal mungkin Bapak Ibu ya. Termasuk Jawa Tengah itu kan harus besar tadi J-nya. Tadi kan kecil. Ya, saya ganti. Udah. Oke. Kemudian setelah penelitian ini berisi tujuan, kemudian metode. Ini Bapak Ibu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan metode statistik, yaitu, Mas, saya ulangi, membandingkan model statistik yaitu dengan metode ARIMA dan metode mesin learning yaitu dengan LSTM. Sehingga kenapa di judul ini Bapak Ibu saya menggunakan dua metode. Oh, ternyata kedua metode ini akan dibandingkan. Untuk apa? Kira-kira kenapa saya bandingkan Bapak Ibu? Ayo. Kenapa saya bandingkan? Untuk akurasi, Pak. Betul, untuk akurasi. Karena di sini kan tujuannya memprediksi. Pasti untuk akurasi. Nah, ternyata Pak Asep sudah ini sudah bisa jadi reviewer namanya. Sudah layak menjadi reviewer. Oke, itu Bapak Ibu ya. Hasil perbandingan akan merekomendasikan pemilihan metode mana yang paling akurat. Nih Bapak Ibu. Tadi sudah dijawab oleh Pak. Selain itu juga sebagai referensi lebih lanjut untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan prediksi apabila dengan menggunakan data yang terbatas waktunya. Dalam penelitian ini digunakan data kenaikan permukaan air laut dan curah hujan di pantai utara dalam rentang waktu 8 tahun, yaitu Januari 2016 sampai dengan 2000, Desember 2023. Nah, berarti di sini di ringkasan saya menyebut data enggak Bapak Ibu? Datanya apa Bapak Ibu kira-kira? Ada kenaikan permukaan air, Pak. Air laut Air dan laut. curah hujan. 8 tahun.
Kira-kira data ini nantinya harus saya dapatkan dari mana Bapak Ibu? Gimana, Pak? Kira-kira datanya harus saya dapatkan dari mana? Kalau ini saya tebelin seperti ini. Saya blok. Hmm. Ayo Bapak Ibu yang lain ikut menjawab supaya tahu Bapak Ibu, ya, biar tidak ngantuk juga, biar nanti terbiasa dengan apa? Oh ternyata memang harus begini begini. Itu maksudnya kenapa 8 tahun gitu, Pak ya? Ya 8 tahun saya mencari data kaitannya dengan kenaikan Biar, permukaan air laut dan curah hujan. biar lebih apa namanya lebih matang lah Pak datanya Pak dengan kalau bertahun-tahun itu. Oh ya, ini datanya itu harian loh ya, tidak Iya, soalnya harian itu. harian, harian selama 12 bulan, 12 bulan selama 8 tahun. Nah, Iya. itu datanya kita dapat dari mana kira-kira? Atau metode untuk mendapatkan data? Nah, ini biasanya di bagian apa itu BNKG apa namanya? BMKG ya? BNKG Pak ya. Iya, Iya. betul Pak Asep. Memang saya mendapatkan data ini dari BMKG. Kebetulan memang istri saya itu orang BMKG, jadi Pantesan dapat 8 tahun Pak. iya, tuh. Nah, tahap penelitian di sini juga saya tuliskan, yaitu analisis pendahuluan, kajian pustaka, observasi untuk pengumpulan data terkait variabel kenaikan muka air laut dan curah hujan, melakukan data processing, ya, melakukan training data, prediksi model, variasi model, dan analisis model. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Validasi model dengan metrik kinerja meliputi RMSE dan seterusnya. Itu. Luarannya adalah deterjen membuktikan metode ARIMA dan SMA yang paling akurat untuk memprediksi kenaikan arus. Ini luarannya. Oke. Luaran lain adalah International Journal di Advanced Intelligence Informatics Scopus ketiga. Kemudian TKT-nya adalah 3. Hmm. Oke. Itu Bapak Ibu, kalau kita kembali ke PowerPoint, nah ini, itulah sebetulnya isi dari luaran. Ini Bapak Ibu. Oke, tadi rencana hasil riset tadi untuk membandingkan metode mana yang paling akurat antara ARIMA dengan LSTM. Nah, luaran lainnya itu adalah publikasi Q3. Itu tadi penelitian saya internal Bapak Ibu, tapi untuk IBAH luar negeri, internal kampus ya. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang kurang paham, silahkan tanya. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting di ringkasan? Bapak Ibu, ya ini saya kasih bocoran saja. Besok itu Bapak Ibu reviewer itu tidak akan baca semua semua jurnal, semua proposal Bapak Ibu. Ya, tidak akan karena waktunya terbatas juga mungkin apa namanya eh, tulisannya tidak enak dibaca, jadi kadang reviewer itu males. Tapi satu-satunya yang dibaca dan tidak mungkin tidak itu adalah ringkasan. Itu ya Bapak Ibu. Kata kuncinya itu. Pasti semua reviewer nanti akan baca ringkasan. Kalau ringkasan Bapak Ibu tidak ada urgensi, tidak ada tujuan, tidak ada metode, tidak ada luaran, ya wassalam. Ya. Bahkan di tempat saya tadi itu saya kasih tahapan risetnya. Itu kan nilai tambah, ya. T. Gitu Bapak Ibu, bisa dipahami? Ya. Kita lanjut.
kata kunci atau keyword. Cara menuliskan keyword atau menuliskan kata kunci yaitu merupakan sebagai identifikasi hal yang penting utama dalam penelitian. Ya, jadi Bapak Ibu kalau selama ini Bapak Ibu itu apa namanya mencari referensi jurnal-jurnalnya orang lain, maka kata kunci itulah yang akan dicari pertama kali. Oke, yaitu sebagai identifikasi hal yang penting utama dalam penelitian. Yang berikutnya yaitu kaitannya biasanya diambil dari bagian judul, yaitu ciri khasnya itu. Ciri khasnya itu. Yang ketiga yaitu bisa berupa singkatan yang menandakan itu ya, tema riset. Ya, tema riset. Contohnya tadi saya itu ARIMA, LSTM, nah itu enggak apa-apa. Ya. Untuk mempermudah dalam pencarian tema penelitian sesuai kata kunci. Ya, tadi sudah sebut. Kira-kira itu. Saya kira kalau kaitannya dengan kata kunci tidak sulit ya. Sekarang format proposal kaitannya dengan pendahuluan. Inilah yang saya katakan sulit, Bapak Ibu. Latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian berisi pendekatan pemecahan masalah, state of the art dan kebaruan, peta jalan roadmap penelitian 5 tahun terakhir. Ini 5 tahun terakhir ya maksudnya. Sitasi disusun dan tulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Oke, Bapak Ibu. Latar belakang dan rumusan masalah. Tuliskan latar belakang penelitian dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, ya, serta urgensinya dari dilakukannya penelitian tersebut. Sedangkan pendekatan permasalahan, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan pendekatan dan strategi pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Berikutnya, Bapak Ibu harus membuat state of the art dan kebaruan, yaitu menuliskan keunggulan dari pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian pengusul sebelumnya atau peneliti lainnya dalam konteks permasalahan yang sama, serta kebaruan usulan dari aspek pendekatan atau metode. Yang keempat, yaitu membuat peta jalan penelitian. Yaitu tuliskan peta jalan penelitian dari tahapan yang telah dicapai, tahapan yang akan dilakukan selama jangka waktu penelitian, dan tahap yang direncanakan. Oke, Bapak Ibu, kita awali yang kaitannya dengan latar belakang dan rumusan masalah. Nah, ini. Bapak Ibu membuat rumusan permasalahan yang akan diteliti, serta urgensi dari penelitian. Kira-kira Bapak Ibu kalau merumuskan masalah itu caranya bagaimana? Nah, itu. Mohon kita bisa diskusi gitu. Nah, ini ada chat, mungkin ada roadmap penelitian 5 tahun itu institusi atau roadmap isi penelitian langsung saya jawab ya, Bu Vera. Langsung itu adalah roadmap penelitian. Oke. Nanti akan saya kasih tahu Bu kait dengan roadmap penelitian perguruan tinggi dan kaitannya dengan roadmap penelitian Anda selaku individual dosen. Ya. Oke. Coba Bapak Ibu, bagaimana cara membuat latar belakang? Ya, kira-kira bagaimana? Latar belakang. Oke, saya pancing ya. Latar belakang itu memaparkan masalah atau fenomena yang sedang terjadi
yang menjadi dasar mengapa penelitian tersebut dilakukan. Masalah ini bisa berupa kesenjangan pengetahuan, isu sosial, kesulitan teknis, atau perbedaan pandangan dalam teori. Itu. Ya. Oke. Yang berikutnya, latar belakang itu harus menunjukkan alasan mengapa penelitian tersebut itu penting untuk dilakukan. Ya, penting untuk dilakukan. Apakah masalah tersebut itu masih relevan sesuai situasi dan kondisi saat ini? Atau bahkan itu menjadi fenomena. Contohnya kalau itu 3-4 tahun yang lalu, fenomena kaitannya dengan COVID-19. Ya orang pada meneliti sana semua. Oke. Sekarang berikutnya yaitu menjelaskan apa yang belum diketahui atau belum terungkap dari riset sebelumnya. Berarti Bapak itu mencari gap atau mengidentifikasi kesenjangan riset. Oke. Sebelum merumuskan masalah, mungkin ada pertanyaan kaitannya dengan ini. Ya, karena apa? Rumusan masalah ini menjawab kaitannya dengan gap riset. Nih ya. Rumus masalah dapat berupa fenomena gap jika penelitian terapan atau riset gap jika penelitian dasar. Oke. Dari rumusan masalah dikembangkan menjadi riset question. Makanya kadang itu di rumusan itu ada pertanyaan. Tujuan dan urgensi penelitian. Tujuan penelitian itu menjawab permasalahan umum penelitian. Tujuan menunjukkan pada luaran output yang akan dicapai. Tujuan menyiratkan kebaruan penelitian. Dan tujuan itu penelitian menjadi acuan dalam monitoring dan evaluasi. Tujuan dan urgensi penelitian menunjukkan kenapa dan manfaat apa penelitian itu penting sehingga perlu solusi. Ya, itu. Oke, Bapak Ibu, saya berikan contoh kaitannya dengan ini karena ini contoh begitu ya. Contoh. Oke, sorry. Nah, ini kemarin yang kemiskinan itu proposalnya. Nah, ini. Kalau yang ini itu ringkasannya 500 Bapak Ibu ya. Ini yang dulu itu 500, sekarang 300 aturannya. Nah, ini saya ulangi tadi, ringkasan ada tujuan. Wah, ini karena saya 3 tahun, itu tahun pertama menghasilkan apa nanti, atau melakukan apa, menghasilkan apa. Tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Oke, sekarang tadi kata kunci. Kata kuncinya e-government, kemiskinan, bantuan sosial, dan interoperabilitas. Ini adalah contoh. Ini saya perbesar. Yang ini. Sekarang kaitannya dengan latar belakang. Oke. Latar belakang Bapak Ibu harus banyak-banyak membaca jurnal. Bapak Ibu. Ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu membaca jurnal, yang cocok dimasukkan dalam latar belakang itu kira-kira pada bagian apa jurnal itu? Kira-kira. Ayo. Pendahuluannya, Pak. Pendahuluan. Betul, Pak Asep. Atau introduction. Ya.
untuk Jackson. Ya, Pak Asep ternyata sudah paham. Nanti ditularkan sama teman-temannya. Projection. Oke. Kemudian Bapak Ibu juga melihat kaitannya dengan membaca jurnal itu kan pertama harus baca ringkasannya atau abstraksinya, kemudian membaca kesimpulannya ya atau summary-nya, Pak, sorry, conclusion-nya, kesimpulan. Kemudian untuk latar belakang Bapak Ibu, itu Bapak Ibu harus sering-sering baca pendahuluan pada sebuah riset. Nah, ini contohnya yang saya, karena ini kaitannya dengan dalam RPJMN dari tingkat kemiskinan bla 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 bla. Nah, ini kan saya mengambil dari orang lain, khususnya orang lain. Artinya apa? Tingkat kemiskinan ya diharapkan menurun 6-7%. Tapi kenyataannya tahun ini itu masih 9,8%, bahkan September ini 9 ini. Apakah nanti bisa turun enggak tahun 2024? Nah, 2024 berarti sekarang. Nah, kenyataannya belum turun sampai sekian. Ya, itu kan jadi fenomena. Oke. Nah, kondisi sistem informasi geografis, ya, sistem informasi kesejahteraan sosial, oke, pada data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini kan semuanya saya menggunakan apa namanya jurnal-jurnal pendahulu. Oke, saya berikan contoh lagi yang kaitannya dengan itu. Eh, ini tadi ya proposal. Sorry, ini sudah. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya lanjutkan tadi ya. Kata kunci sudah. Ini kurang lebih saya untuk membuat latar belakang sampai akhir itu saya membaca berapa jurnal. Saya membaca 72 jurnal ini yang saya pakai. Yang saya pakai 72. Nampaknya yang saya baca itu lebih dari 80 ya saya baca jurnal ini. Oke. Ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus banyak membaca begitu. Ya. Nah, kira-kira kira-kira ini jangan-jangan Bapak Ibu enggak tahu nih. Kira-kira Bapak Ibu, kalau judulnya seperti ini, itu jurnal apa saja yang dibaca? Nah, ini saya tanya dulu. Kira-kira jurnal apa yang dibaca katanya? Prediksi berarti tentang data mining atau data Iya, anak. prediksi kenaikan berarti kenaikan air laut. Satu, temanya ini. Oke, hanya kenaikan air laut. Yang kedua, prediksi kenaikan air laut. Yang ketiga, kenaikan air laut di pantai utara Jawa Tengah. Yang keempat, Metodenya. metodenya. Nah, metodenya ini jangan sembarang metode, tapi metode kaitannya dengan prediksi air laut, ya, atau fenomena kaitannya dengan eh, apa namanya ini bencana kaitannya dengan air laut. Itu contoh. Nah, kalau Bapak Ibu mencari referensi begitu, ya kira-kira nanti ini
Oh ya Pak, Oke. mau bertanya. Ya, Tadi kan Bapak tadi baca beberapa jurnal Pak ya. ya. Nah itu nanti jurnalnya itu apakah sesuai luaran kita? Apa di luaran kita nggak apa-apa? Di bawah. Misalnya kan tadi misalnya Bapak Muskopus Pak ya. Ya. Jurnal yang kita baca, yang kita citasi di situ harus Scopus juga, atau misalnya Sinta 5 atau Sinta 3 nggak apa-apa. Oke, Gimana gitu? ini saya pertanyaan Pak Asep langsung saya jawab di Google Scholar ini. Sudah muncul Google Scholar saya? Udah Pak, udah. Ya. Kenaikan air laut itu kira-kira judulnya Sea Level Rise. Itu bahasa Indonesia seperti itu. Nah, saya tadi kan menggunakan mesin learning. Ya langsung saya cari di sini. Oke, saya batasi 5 tahun terakhir. Klik sejak 2000. Bapak Ibu, G1, G1, G1. Baca itu dulu yang, kalau bisa itu cari yang G1. Scopus. Ya. Di layar Bapak Ibu terlihat kaitannya dengan ini. Nah, ini kan Scopus. Apakah Bapak Ibu boleh menggunakan yang Sinta? Ya boleh. Cuman masalahnya begini. Karena luaran saya adalah nanti terindeks Scopus di luar dan berbahasa Inggris, maka carilah jurnal-jurnal yang juga terindeks Scopus. Karena kalau jurnalnya banyak yang bahasa Indonesia, nanti biasanya dia tidak mau. Ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu lihat, ini yang sudah agak abu-abu ini, agak apa namanya? Ini kan sudah pernah saya pakai berarti. Tahun 2002, groundwater level prediction using machine learning model comprehensive review. Nah, ini satu. Prediction, lah ini kalimat prediction of water level and water quality. CNN LSTM. Nah, ini kan sesuai dengan apa namanya yang kami cari. Ini lagi Q1, Q1. Nah, machine learning. Ini model ANN ya, Extreme Learning and Spot Vector Machine. Nah, ini membandingkan nested grid numerical model and machine learning model. Nah, ini kan membandingkan. Ya tadi saya membandingkan Arima dengan itu. Oke. Multi castle groundwater level forecasting. Couple new machine learning. Nah, dia couple apa? Berpasangan. Oke. Ini Q1 semua, Pak. Nah, Q2. Q1, Q2. Ada. Kalau Bapak yang pengen bahasa Indonesia ya berarti kenaikan air laut. Nah, nih, laut sea level rise di Indonesia. Nah, kelemahannya tadi yang Q1, Q2 itu, dia itu fenomenanya jarang di Indonesia, apalagi saya batasi di pantai utara, Jawa Tengah. Sehingga karena keterbatasan itu, saya sebagian kecil itu juga ambil ini, ambil jurnalnya orang-orang Indonesia gitu. Karena apa? Dimungkinkan studi kasusnya dia akan lebih fokus, lebih mirip dengan yang kita teliti. Kalau tadi saya kan hanya menggunakan metode-metode hibrid, metode untuk membandingkan couple dan sebagainya. Tapi terkait dengan objek itu kan belum spesifik. Analisis perubahan garis pantai akibat kenaikan muka air laut pantai Kabupaten Demak. Nah, ini kan penting bagi saya. Ya.
Bahkan dimungkinkan berarti nanti saya membuat dua jurnal. Yang satu jurnal yang berbasis Sinta, yang satu adalah berbasis Scopus gitu. Soalnya kalau saya tulis kenaikan air laut, ya di sini kan tidak ada yang coba yang Hi mana tidak ada. Dia kalau gini itu berarti Sinta-Sinta, Pak. Ya, dia Sinta. Nah, dia di Sintanya berapa itu kok tidak langsung ditunjukkan. Tapi begitu saya menuliskan kaitannya dengan sea level rise, nah, misalnya saya, nah langsung ditunjukkan di sini. Oke, nah untuk memunculkan hi ini, Bapak Ibu kan perlu menambahkan apa namanya, menambahkan ini library tertentu supaya kalau Bapak Ibu hanya menuliskan atau menggunakan sepuluh double biasa kan enggak bisa. Oke, tuh Bapak Ibu. Paham sampai sini? Mungkin ada pertanyaan lagi? Katanya dengan karena di sini Bapak Ibu nanti memang harus membaca, banyak membaca. The cause of sea level rise in Sin. Wah, ternyata sudah ada data sejak 1900 Bapak Ibu. Nah, ini kan sangat penting untuk riset. Kayak tanya kenaikan muka air laut dari tahun 1900 sampai tahun 2023. Itu bagaimana? Nah, ini natur. Oke. Begitu ya, katanya dengan eh, publikasi. Sehingga Bapak Ibu, saya untuk contoh publikasi, nah ini yang saya pakai, ya mestinya ya saya pakai untuk mendukung, nah ini, buat latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan berdasarkan laporan Indonesia Baik pada tahun 2022 BPS mencatat sebanyak 17.000 pulau. Ini kan saya masih bercerita umum ya kaitannya dengan Indonesia. Kenapa saya cerita terkait dengan Indonesia? Karena nanti proposal apa eh, jurnal saya nanti akan dibaca oleh orang seluruh Indonesia. Sentral Java itu di mana sih? Semarang, Kalongan itu di mana sih kan begitu. Nah, maka ini. Sedangkan berdasarkan laporan terbaru Greenwood tahun 2024, nah ini saya menggunakan data-data terbaru. Oke. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, biasanya menulis latar belakang pada paragraf pertama yang saya blok itu biasanya belum menggunakan referensi jurnal. Tapi Bapak Ibu menggunakan referensi yang kaitannya dengan ya data-data instansi atau data dari hasil penelitian pendahuluan Bapak Ibu. Ya, itu. Oke, sehingga saya mendapatkan data-data seperti ini. Nah, baru pada paragraf yang kedua dan seterusnya, ini saya, ini menurut Marfai, di sini kok 2014 masih dipakai, Pak? Ya, enggak apa-apa. Karena ya, karena yang saya pakai ini paling hanya satu dua dan itu sangat penting. Karena apa? Karena untuk membandingkan ini loh, 17.510 ternyata di sini 17.001. Di sini 17.299. Padahal ini tahun 2024. Nah,
Berarti kan ada pulau yang hilang di Indonesia. Hilang kenapa? Kaitannya dengan tema kita, yaitu berarti hilang karena kenaikan air laut. Bisa jadi karena penurunan tanah. Bisa jadi ya, karena di sana terjadi erosi. Bisa jadi. Nah, itu kaitannya dengan hubungan bahwa di sini saya sebut 17.001, di sini 17.299, ternyata oleh Marfai 10 tahun yang lalu pulau kita itu masih 17.500. Nah, contohnya seperti itu Bapak Ibu, membuat latar belakang. Oke, sehingga di sini kami juga akan menggunakan apa namanya, eh, banyak referensi yang akan mendukung riset saya. Bahkan sini saya berikan gambaran kenapa sih latar belakang itu harus menunjukkan fenomena kejadian ini. Ternyata menurut risetnya si tujuh ini, ya, si tujuh ini, nah, itu terjadi problem di Indonesia memang. Ini risetnya sudah ditunjukkan. Nah, jadi saya kan tidak bohongan nih. Berarti betul-betul bahwa itu hasil dari riset sebelumnya. Pada gambar satu diambil dari penelitinya Brunet. Nah, ini kan masih baru Bapak Ibu. Riset terbaru ini. Ya. Tersebut sesuai dengan laporan dari Munich 2019, khususnya yang terlihat dalam kotak merah, yaitu Pulau Jawa Indonesia terlihat berwarna biru pekat. Sesuai dengan keterangan gambar, ini menunjukkan bahwa hidrological event, yaitu peristiwa flood dan mist movement yang sangat dominan, terutama di daerah pesisir Pulau Jawa. Nah, saya pengen membuktikan itu. Ya, tuh. Itu untuk membuat latar belakang. Ya, karena ini saya sudah mau saya pakai untuk laporan, maka ya ini saya tulis banyak, lebih dari 1.000, mungkin ada sekitar 5.000. Nah, berikutnya Bapak Ibu sering nggak membuat referensi yang sampai sebanyak ini? Ayo coba, saya pengen tahu nih Bapak Ibu di antara sekian ini. Sering nggak Baru, membuat referensi untuk baru, satu kalimat itu sebanyak ini? baru mentok sampai 4 Pak saya. Oh, 4 ya, udah bagus itu berarti Anda menemukan 4 yang membahas kaitannya dengan tema yang sama atau kalimat yang eh, apa? Kalimat yang Yang ini yang ini. apa ya? Yes. Kaitannya dengan penjelasannya hampir sama, Iya, gitu ya. Penjelasannya yang sama. sinonim. Oke, ya, ya itu berarti sudah. Oke. Nah ini bab 1. Kalau perlu diberikan Bapak Ibu apa bukti-bukti. Oh, orang ini ternyata riset beneran nih. Nah, enggak riset asal-asalan. Nah ini Pekalongan, Semarang, Tengah, Jakarta. Nah ini saya membuktikan bahwa itu memang riset-riset sebelumnya banyak yang lain. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, apa bedanya mengambil mengambil apa risetnya orang lain untuk dituliskan di latar belakang dan tinjauan pustaka? Ayo, ini nanti juga harus dijawab untuk 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 apa berikutnya. Oke, saya kembali ke sini saja biar data sering. Oke. Tadi kan kita sudah membuat latar belakang nih. Perlu adanya ini riset-riset pendahuluan yang akan memaparkan problem di sini. Ya, problem.
Tapi di sini nanti juga ada kaitannya dengan membuat peta jalan, ya, state of the art, penelitian terdahulu, ya, itu. Lah kira-kira bedanya apa untuk membuat apa? Ini latar belakang dan pada state of the art dan roadmap penelitian. Kan begitu. Coba mungkin yang lain selain Pak Asep, bagaimana mensitasi risetnya orang lain yang itu dipakai di latar belakang dan kapan itu dipakai di kajian pustaka. Ayo, kira-kira bagaimana, Bapak Ibu? Ya, Menurut saya Pak, kalau untuk kajian pustaka itu kan untuk melengkapi istilah-istilah yang mendukung pada judul, Pak ya. ya, Kalau di latar belakang ini kan yang untuk mensitasi latar belakang penelitian sebelumnya. ya. Kira-kira eh, mungkin ada tambahan yang lain? Yuk, biar enggak ngantuk, Bu Rima. Ayo, Bapak Ibu, ngopiin Ayo, sambil Bapak Ibu, kopi. Bu Mary, Bu Vera. Ya, selama ini kalau buat riset gimana nih? Bagaimana buat latar belakang, membedakan latar belakang dengan landasan teori itu bagaimana nih? Ya, Bapak Ibu ini bingung atau sudah paham atau gimana nih? Bingung mungkin, Pak. Bingung nih. Ya. Udah dikasih contoh loh ya. Bingung ya. Enggak Ah, sedetail itu kata Bu P, Pak. oh tidak, tidak sesulit itu ya. Biasanya Bapak Ibu membuat referensi itu mungkin kurang dari 15 gitu ya. Sesuai dengan ya. Kalau mungkin masih pemula saya saya maklumi, tapi Bapak Ibu kalau itu risetnya sudah tingkat lanjut ya harus eh, apa namanya? Ya. Nah ini, oke, belum pernah nggak sampai sedetail itu Pak. Iya, memang memang kalau Bapak Ibu pengen ngerayu reviewer supaya nilai Bapak Ibu kemarin kan itu nilainya supaya penuh itu bagaimana? Ya Bapak Ibu harus bersolek, Bapak Ibu harus berdandan proposalnya, Bapak Ibu harus jelas kira-kira isi dari proposalnya itu apa, mengarah kemana, ya itu harus jelas. Itu, oke? Saya lanjutkan. Menunjukkan alasan mengapa penelitian tersebut penting untuk dilakukan. Apakah masalah tersebut relevan sesuai situasi atau kondisi saat ini? Menjelaskan apa yang belum diketahui atau belum terungkap dari riset sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan riset. Ya, ini nanti saya tunjukkan ya Bapak Ibu, kesenjangannya di mana. Nah, itu nanti di uh, state of the art. Rumusan masalah. Rumusan masalah dapat berupa fenomena gap jika penelitian terapan atau riset tadi sudah ya, dari rumusan masalah yang menjadi riset question, tujuan dan urgensi penelitian, menunjukkan penelitian jawab permasalahan umum penelitian, eh, menunjukkan pada luaran yang akan dicapai, tujuan menyiratkan kebaruan penelitian, dan tujuan penelitian menjadi acuan dalam penelitian dan evaluasi, menunjukkan kenapa atau manfaat penelitian itu penting. Contohnya tadi sudah. Oke. Pendekatan pemecahan masalah.
Sekarang, metode atau strategi yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap suatu masalah. Itu terkait dengan pendekatan. Ya, Bapak Ibu. Tadi saya melakukan pendekatannya atau metodenya itu menggunakan LSTM ya dan ARIMA gitu. Bapak Ibu nanti akan bisa membedakan eh, kira-kira situasi yang tadi kan belum dijawab ya, atau belum saya jawab ya, sudah dijawab oleh Pak Asep, tapi nanti lebih detail bahwa cara menuliskan situasi pada latar belakang sama di state of the art. Ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa menghubung-hubungkan supaya oh ternyata seperti ini toh. Gitu. Oke, kita lanjutkan dulu. Metode strategi digunakan untuk memahami, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap suatu masalah. Yang kedua, merujuk pada langkah-langkah sistematis. Langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk meneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mengatasi masalah yang diidentifikasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teori, metode, dan teknik tertentu yang relevan dengan bidang penelitian. Langkah yang umum yaitu mendefinisikan masalah dengan jelas dan spesifik, melakukan studi literatur atau studi pendahuluan. Berikutnya, yaitu melakukan analisis terkait dengan penyebab masalah. Nih, sistem lama dan sistem baru yang diusulkan, kemudian merumuskan tujuan, memilih metode untuk pendekatan untuk memberikan solusi, mengumpulkan data, menganalisis data, dan melakukan pengembangan atau implementasi, serta pengujian dan evaluasi. Yang terakhir yaitu membuat kesimpulan hasil. Oke. State of the art. Sorry, ini saya rubah ke atas dulu. Ini kan saya akan membedakan perbedaan antara Bapak Ibu kemarin kan masih bingung. Ya, ini perbedaan SOTA. Nah, SOTA, roadmap, kemudian bagan alir, dan model. Nih, harusnya begini. Ini saya SOTA. Oke. Oke. Ini saya baca sebentar, Bapak Ibu ya. Nanti akan saya tunjukkan. Perbedaannya dulu. Saya besarkan gitu. SOTA, SOTA penelitian yang sudah merupakan maaf, SOTA State of the Art atau SOTA merupakan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk menunjukkan posisi penelitian kita. Oke. Sehingga kata kuncinya ini Bapak Ibu. Penelitian sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tidak harus penelitian kita, tidak harus. Kalau ada penelitian kita itu lebih baik. Maksudnya begitu. Cuman kalau nanti ada penelitian kita dimasukkan di sini, itu juga harus dimasukkan di roadmap. Sehingga Bapak Ibu, roadmap itu apa? Roadmap adalah berisi penelitian yang sudah dilakukan, sedang diusulkan, dan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu beberapa tahun untuk tujuan besar penelitian Bapak Ibu. Itu namanya roadmap. Itu harus penelitian Bapak Ibu. Ya, entah itu sebagai ketua, yang utamanya memang sebagai ketua atau sebagai anggota. Oke.
Berikutnya bagan alir, Bapak Ibu. Bagan alir hal yang diteliti pada setiap tahap penelitian. Bagan alir itu menunjukkan kaitannya dengan step by step riset. Setiap tahap penelitian ini. Sedangkan model penelitian, oke, menunjukkan hubungan antara variabel yang diteliti. Oke, itu. Oke, sekarang saya tunjukkan contoh dulu. Saya tunjukkan contoh dulu. Oke, nih. Oh ya, tadi belum ada nganu ya. Apa sih bedanya tujuan penelitian dan urgensi penelitian kan? Ini langsung saya tunjukkan contoh pada punya saya, Bapak Ibu. Contoh tujuan penelitian. Melakukan pengembangan EGAF dari sistem informasi kemiskinan ya, data terpadu kesejahteraan nasional untuk menjadi sistem informasi pengambilan keputusan di TKS dengan mengakomodasi berbagai jenis bantuan sosial dan mampu menunjukkan prioritas pemberian bantuan sosial dengan model interoperabilitas database antar instansi dan integrasi sistem yang aman. Urgensi penelitiannya ini. Nah, Bapak Ibu biar tahu bedanya. Penelitian ini menghasilkan prototipe sistem informasi pengambil keputusan (SIPK), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan model arsitektur interoperabilitas dan jaringan EGAF yang terintegrasi, yang aman dengan validasi model terintegrasi pada skala objek institusi yang diuji secara end-to-end tingkat user dalam rangka penerapan kebijakan. Nah, modelnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cari di publikasi saya. Ini sudah saya publikasikan. Ya, tuh Bapak Ibu. Ini manfaat penelitian, ini problemnya, manfaat penelitian, kontribusi penelitian terhadap rencana induk. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Gambar yang saya tampilkan ini menurut Bapak Ibu apa ini? Yo, ini riset saya 3 tahun yang didanai, yang 400 juta lebih itu Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu harus bisa buat seperti ini tahun 2001, 2002 dan 2003. Ini kira-kira apa Bapak Ibu? Roadmap, Pak. Roadmap. Oke. Ada yang lain? Ini saya tinggal sebentar ya. Nah, ini agak ini state of the art-nya. Ini apa Bapak Ibu? Main bola. Ayo, kira-kira ini apa Bapak Ibu? Roadmap, Pak. Betul, ini roadmap. Kalau Bapak Ibu ini nyebut ini roadmap, lah ini apa Bapak Ibu? Nah, tak apa namanya? Tak sembunyikan judulnya. Ini apa Bapak Ibu? Ayo. Roadmap juga nggak ya? Roadmap juga. Cuman bedanya apa Bapak Ibu? Ini roadmap juga betul. Bedanya apa? Beda bagan bentuknya mungkin. Makanya ya. Begini Bapak Ibu ya. Coba kita judul di sini. Kontribusi penelitian terhadap pencapaian rencana induk pengembangan kampus dan target RPJMN kemiskinan. Ini kampus punya roadmap, RPJM itu juga punya roadmap, saya sendiri punya roadmap.
Sehingga roadmap saya tahun 1, tahun 2, tahun 3 ini yang akan saya lakukan sesuai dengan tema ini. Nah, ini adalah roadmap-nya Universitas Tsukuba. Ini adalah targetnya RPJM untuk menurunkan kemiskinan ini loh. Nah, saya dengan membangun sistem ini, bisa enggak bahwa sistem saya nanti dipakai supaya untuk mempermudah dalam menentukan tingkat kemiskinan di Indonesia ini. Ini kompleks ya. Problem saya tunjukkan di sini ini problem data kemiskinan tidak valid karena kurang up to date. Sistem informasi kemiskinan itu DTKS tidak bisa mengakomodir semua jenis bansos seperti UMKM dan PHK untuk menentukan prioritas bansos. Yang ketiga, regulasi peraturan pusat dan daerah pelaksanaan sistem informasi kemiskinan itu tidak sinkron. Nah, ini roadmap Bapak Ibu. Nah, delalah ini state of the art-nya tidak saya tulis berupa gambar. Saya hanya deskripsi saya. Nah, ini roadmap saya Bapak Ibu. Bapak Ibu biasanya membuat roadmap bentuknya apa? Bentuknya apa Bapak Ibu? Fishbone? Fishbone ya paling banyak ya. Halo? Jangan-jangan Bapak Ibu selama ini jadi dosen sudah bertahun-tahun tidak punya roadmap risetnya. Oke Bapak Ibu, ini riset kaitannya saya dengan kemiskinan. Nih, 2011 sistem informasi kemiskinan dan indikator single multi kriteria berbasis informasi geografis. Saya dapat riset ini. Oke. Luarannya apa? Implementasi di Kabupaten Banjarnegara pada SIM kemiskinan. Jurnal Sinta 2. Oke. Pemasaran online dengan SEO dan CMS UMKM berbasis klaster. UMKM ini kenapa saya masukkan di sini? Karena ini UMKM yang kaitannya untuk usaha mikro, ya untuk mengatasi orang kemiskinan. 2019. Ini juga hibah bersaing. Mengukur kesiapan IGA guna menentukan level kedewasaan GAF. Ini hibah dokter. Data demokrasi untuk menentukan kemiskinan program penanggulangan kemiskinan dan IPM. Ini hibah bersaing. Ya, saya dapat. Klasterisasi dan izin UMKM berbasis web. Ini saya dapat hibah terapan. Pengembangan karakter amanah disertasi dokter penelitian Unisbank. Nah, ini penelitian internal. Ya, ini yang lain saya dapat hibah-hibah. Itu adalah roadmap penelitian kaitannya baik langsung maupun secara tidak langsung kaitannya dengan kemiskinan, kaitannya dengan sistem informasi, kaitannya dengan UMKM. Nah, ini penelitian saya untuk jangka waktu yang dibiayai oleh negara, dalam hal ini hibah, selama 3 tahun. Tahun ke-1, tingkat kesiapan, tahun ke-1, tingkat kesiap terapan teknologinya itu sampai dengan 4. Apa yang dilakukan? Analisis sistem, arsitektur jaringan, bansos, kebijakan bansos, penggunaan, dan seterusnya. Tahun kedua, TKT-nya 5. Nah, tahun ketiga, TKT-nya 6. Berarti 1, 2, 3 ini belum tercapai TKT 7. Berarti sistem saya ini model yang sudah teruji atau sistem informasi yang sudah teruji tapi belum digunakan oleh negara itu karena TKT saya masih 6. Tuh. Nah, ini rencana penelitian untuk jangka panjang saya. Oke. Nah, saya terpaksa tidak saya lanjutkan. Kenapa?
Karena kaitannya dengan sistem DTKS yang ada di eh, pemerintah itu sekarang juga berkembang, ya berkembang, dan itu kami sulit untuk melakukan sinkronisasi, sehingga tema tahun yang eh, berikutnya saya eh, ber, berubah haluan. Ini kan sebetulnya kan pengembangan simulasi DTK dengan pemberdayaan data mining dan big data pendudukan, data warehouse. Ini adalah roadmap saya sebetulnya ya untuk besar. Oke. Nah, contoh state of the art, state of the art. Hmm, sorry. Kenaikan tinjauan pustaka. Nah, Bapak Ibu, saya jawab sekaligus di sini tinjauan pustaka. Berarti berbeda dengan latar belakang yang atas ya. Nah, tinjauan pustaka ini intinya begini, apa sih kenaikan air laut? Nah, tabel-tabel kayak gini ya, itu tuh yang menunjukkan nanti pasti akan Bapak Ibu pakai untuk acuan dalam riset Bapak Ibu. Nah, ini hanya contoh saja yang kecil. Nah, ini kaitannya dengan besaran, kaitannya dengan tinggi muka air laut. Nah, yang penting lagi, Bapak Ibu, kaitannya dengan ini, Bapak Ibu, rumus. Nah, ini metode LSTM. Struktur LSTM itu seperti apa, rumusnya seperti apa, ya. Nah, interpretasi nilai map, very good. Nah, ini sebagai panduan Bapak Ibu. Arima, nah ini rumus-rumus Arima. Jadi tahu Bapak Ibu ya, untuk membuat apa namanya penelitian tentang penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu ini kira-kira apa Bapak Ibu? Coba ini saya. Nah, ini. Ini apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu apa ini? Ini saya kasih di bawah saja ya. Peneliti, tujuan dan lokasi, data dan metode, hasil. Nih saya membuat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bla 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 banyak sekali. Terus ada tabel berikutnya. Berbagai metode penelitian tentang kenaikan air laut. Peneliti, tujuan, lokasi, data, dan metode hasil. Ini kira-kira menurut Bapak Ibu apa itu? Yuk, apa yang saya tuliskan di sini? Masih belum paham? Halo? Saya baca chatnya ya. Kalau penelitian yang baru ini berbeda dengan penelitian yang akan dikerjakan sekarang, apakah tetap harus ada sotanya, Pak? Oh, justru naik sota itu malah ya. Naik roadmap, ya Bu Ferawati. Kalau roadmap belum tentu. Ingat ya, jawabannya itu Bu. Kalau penelitian yang baru ini berbeda dengan penelitian yang akan dikerjakan sekarang, apakah tetap harus ada sota? Kalau sota wajib, tapi kalau yang apa namanya terkait dengan roadmap, malah Ibu membuat roadmap baru, ya. Oke, gitu ya. Terus, oke, saya akan eh, share
untuk sorry. Nah, nih Bapak Ibu. Oke, saya tunjukkan contoh Bapak Ibu. Nah, ini sebetulnya materi. Eh, Hah? Oke. Itu nggih. Nih Bapak Ibu, kita bahas kaitan dengan ini. Bapak Ibu sudah lihat tayangan saya yang baru? Sudah, Belum? Pak. Sudah ya. Dibaca coba Bu, judulnya apa itu? Ayo Bu Vera, saya dibacakan Bu. Yang di dalam kotak ya, Pak? Ya, dalam kotak aja. Melihat keunggulan dan pemecahan masalah yang ditawarkan pengusul dibandingkan dengan penelitian Oh, pengusul sebelumnya. sorry. Ini saya presentasi enggak belum. Oh, bukan ya, Pak ya? Ini di tayangan saya isinya itu Bu. Iya, betul. Oh, salah. Salah. Salah Bapak Ibu. Sorry. Ini Bapak Ibu coba dibaca. Bener enggak? Nah, jangan tak sinkron lagi. Apa judulnya kira-kira materi saya yang ini? Roadmap, SOTA, kerangka, dan referensi Oke, penelitian. sudah benar Bapak Ibu. Ya, kita akan bahas roadmap, SOTA, kerangka, dan referensi penelitian. Apa beda nih? Tadi dah ya. Oke. Satu persatu ya Bapak Ibu. Roadmap. Nah, ini saya tinggal. Roadmap untuk menentukan arah penelitian dan target yang ingin dicapai sepanjang karir profesional. Menunjukkan bidang-bidang utama pengasahan kepakaran. Milestone kegiatan penelitian dalam ruang lingkup atau waktu tertentu 5-20 tahun yang dilakukan oleh peneliti. Monodisiplin dan atau kelompok peneliti baik secara multidisipliner atau interdisiplin. Peta jalan dapat berupa peta jalan riset and development, peta jalan teknologi, dan peta jalan produk. Ya, peta jalan produk. Itulah roadmap. Satu peta jalan penelitian dapat mencakup 3 bagian sekaligus, yaitu R&D, riset terapan, dan riset pengembangan produk. Peta jalan sebaiknya ditampilkan sebagai bentuk grafik sumbu X sebagai waktu dan sumbu Y kegiatan penelitian atau diagram fishbone. Ini tadi ya. Atau bentuk lain diagram dengan tujuan untuk memudahkan dalam visualisasi peta jalan. Peta jalan penelitian bukan alur penelitian atau metode, salah ya. Luaran outcome peta jalan dapat berupa hak kekayaan intelektual. Karakternya roadmap itu adalah ada kejelasan arah dan target yang pasti namun bersifat luas sesuai perkembangan kebutuhan. Dalam perjalanannya ada karir profesionalnya, seorang dosen dapat menentukan hal baru yang lebih menarik dan lebih cepat mencapai puncak pakarnya. Memuat pulau-pulau keilmuan, island of knowledge, kemudian memberikan gambaran bidang-bidang yang sudah, sedang, dan akan. Bu, Bapak, berarti roadmap itu sudah, sedang, dan akan diteliti. Setiap bidang yang ditampung dalam pulau-pulau keilmuan mesti berkontribusi terhadap pencapaian target kepakaran. Pengembangan roadmap
tentukan target akhir kebakaran yang dicapai. Set on the point ya. Kemudian pikirkan secara mendalam kebakaran apa yang dicapai sebagai puncak karir profesi. Awalnya mungkin bercabang, tapi kemudian akan harus mengerucut. Tentukan bidang-bidang pada tingkat makro yang dirasa sudah dipahami lebih baik, lebih kokoh gitu. Di antara banyak bidang yang akan dipelajari, yakinkan bahwa kita tidak mungkin menguasai semua bidang dengan baik. Akan ada bidang-bidang yang kita rasakan sebagai penempatan kalau melakukan kaitannya dengan roadmap. Rinci bidang-bidang makro tersebut dalam bidang yang lebih mikro sehingga memberikan kejelasan terkait satu hal. Oke, tandai mana-mana yang sudah dilakukan, sedang dilakukan, dan akan dilakukan. Struktur roadmap seperti ini Bapak Ibu. Seperti yang saya tuliskan tadi, saya kan riset induk rencana induk riset nasional itu 2017 sampai 2025. Kemudian di bawahnya RIP, rencana induk ya. Kemudian rencana strategis. Kemudian roadmap. Ini ada RIP kan rencana induk pengembangan setingkat perguruan tinggi. Ya, misalnya di DCC itu harus punya roadmap. Renstra roadmap tingkat fakultas. Renstra roadmap tingkat prodi. Nah inilah Bapak Ibu, roadmap penelitian Bapak Ibu masing-masing dosen. Tuh. Oke, nah fokusnya Bapak Ibu kalau tadi kaitannya saya itu dengan kemiskinan itu ya sosial budaya di sini ya. Oke, prioritas riset ini saya tinggal dulu. Ini kita bahas besok. Kan akan saya memberikan contoh-contoh. Nah ini sebetulnya sudah ada semuanya. Contoh roadmap. Nah ini Bapak Ibu. Tadi memang tujuannya kita mau buat roadmap. Contoh model peta jalan. Riset dasar, riset terapan, riset. Oke. Nah ini. Oke. Nah, yang bawah ini kan kaitannya dengan tahun ya, multi year. Nah ini Bapak Ibu. Riset dasar saya sudah pernah, riset terapan saya sudah pernah, lah riset pengembangan ini saya belum pernah. Berarti saya itu baru mencapai sini. Mungkin kalau Bapak Ibu sebagian kan masih riset pemula, ya, itu masih di sini. Ya. Itu. Nanti yang sudah memenuhi syarat kaitannya dengan Javanya, kaitannya dengan Sintanya, mungkin akan ke riset dasar, ya, atau riset fundamental. Ini kaitannya dengan ini model-model yang, nah ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini model 2. Nah, ini model yang lain. Ya inilah Bapak Ibu. Contoh. Ini yang paling banyak Bapak Ibu. R&D ya dari 1, 2, 3, 4, 5 ini tahun. Oke. Nah, Bapak Ibu yang belum punya, Bapak yang belum punya atau rencana ke depan itu mestinya di sini. Nah, inilah di ujung tombak tuh yang akan diteliti di sini. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu belum punya ya jangan dibuat ini dulu begitu. Ya, jangan dibuat ini dulu. Bapak Ibu berarti mulai di sini. Nah, jadi Bapak Ibu kalau belum punya, kalau hanya sebagai anggota ya ini Bapak Ibu masukkan saja. Enggak apa-apa sebagai anggota di sini. Oh, riset dasar belum punya. Ya riset apa namanya pemula itu, Bapak Ibu, itu juga merupakan bagian riset dasar kan? Meskipun itu belum fundamental. Ya. Tuh, enggak apa-apa itu bagian dari riset dasar. Di antara yang ikut ini ada 20 orang.
Nah, ini ada yang belum pernah jadi ketua riset? Pertanyaan saya itu. Adakah yang belum pernah menjadi ketua riset? Ada enggak? Banyak, Pak. Sudah pernah semua ya? Belum. Pak Asad kok ketawa. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau main di riset terapan ya Bapak Ibu harus punya ini. Ayo Bu Vera, sudah pernah melakukan riset apa? Baru PDP, Pak. PDP, tapi kan sudah pernah ya. Berapa kali? 2, Pak. Nah, ya udah buat aja 2. Sebagai ketua, sebagai anggota, Anggota semua, Pak. oh anggota semua, enggak apa-apa. Kalau Bapak Ibu misalnya apa namanya baru 2 ya tuliskan aja 2. Gitu. Berarti apa? Risetnya Bapak Ibu belum pada fishbone ini, tapi baru ini rine. Ri itu apa ya? Di rantingnya, belum pada batangnya, tapi ranting. Bapak Ibu membuat rantingnya dulu, ya, begitu. Oke. Nah, ini contoh yang lain, yang tadi saya buat tadi, ya, yang penelitian untuk 2010-2013. Penataan kelembagaan klaster UMKM, inovasi produk UMKM, penguatan jejaring dan kerjasama. Ini saya cari contoh di UB ya. Ini contoh. 2014, 17, penguatan klaster UKM, tata kelola. Nah, sekarang roadmap besarnya ITBA DCC itu apa? Bapak Ibu kan nanti tinggal turun ke sini, ya masing-masing. Ya itu. Kebetulan di tempat kami ya baru saya buat di hingga tingkat prodi. Kalau tingkat universitas sudah ada sudah lama ya. Pas dulu saya di LPPM sudah saya buat. Nah sekarang yang tingkat prodi juga di tempat kami juga baru. Oke, ini contoh lagi roadmap ketahanan energi. Nah bentuknya seperti ini. 2012 sampai 2025. Ya kurang lebih ya 12-13 tahun. Ini bentuknya saja yang Bapak Ibu bisa lihat. Oke, peta jalan contohnya ini untuk produksi enzim. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Lagi, nah, contohnya seperti ini. Oke, lagi B. Nah, ini banyak contoh-contoh. Nah, intinya inilah peta jalan. Ya, wah ini malah research and development, teknologi, produk, market. Nah, ini lebih rumit lagi ya. Bioenergi 2000. Nah, ITBA ini mau kemana? Roadmap bukan tahap penelitian. Ya, kalau roadmap bukan tahap penelitian ini kira-kira apa Bapak Ibu yang dilihat ini? Apa kira-kira ini? Ini flowchart penelitian, Pak ya. Alur, Alur, Pak ya. alur, Kan tahap ini, Pak. tahap penelitian Bapak Ibu. Tahapan penelitian. Tahapan ya. Betul, Bapak Ibu, ya tahap penelitian. Kali ini Sama, Pak. sama, ya. Iya. Inilah diagram fishbone. Nugroho 2001, Nugroho 2005, Nugroho 2002. Nah, kenapa Bapak Ibu kok 2005 kok diletakkan di sini, 2002 malah di depan? Ayo. Kalau modelnya Kalau seperti ya, gimana? Seharusnya kan sini 2021, 2022,
2023, 2024, 2025, 2027, ini 2028 kan gitu. Tapi kenapa dibuat seperti ini? Nah, menurut Bapak Ibu gimana? Yang benar di sini itu 2001, 2022, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 begitu? Atau seperti ini? Ayo, ayo Bapak Ibu. Bu Vera bisa jawab? Halo, Bapak-bapak yang lain? Ini seperti pengembangan penelitian, Pak ya. Ya, jadi begini. Kalau membuatnya seperti ini di sini ya di bonnya atau di batangnya itu mestinya di sini harus tulis bahwa di sini 2001, 2002, 2003, 2004. Di sini 2005, 2006, 2007 dan seterusnya. Tuh. Itu satu. Atau orang ini mau mengelompokkan bahwa kaitannya dengan sini itu simulasi ventilasi lingkungan kota dengan jendela kenyamanan dan ventilasi silang terpadu ini itu kelompok satu kelompok apa ya kaitannya dengan sub bidang ilmu gitu. Nah, di sini itu satu sub kelompok bidang ilmu yang lain. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau ini merupakan roadmap yang menunjukkan kelanjutan, mestinya di sini tuh ya pada tahun yang berdekatan. Sehingga di sini tuh disilang 2022, di sini 2003, di sini 2004, di sini 2005, di sini 2006, di sini 2007. Itulah Fishbone. Sehingga saya tunjukkan contoh yang punya saya itu. Nah ini Bapak Ibu, ini kan juga sebetulnya fishbone ini. Cuman karena saya terlalu panjang, tak buat ke bawah. Oke, ini batangnya, ini durinya. 2011, 2015, 2016, nah, ini saya berikan luaran. Kalau tidak saya berikan luaran, berarti di sini ya saya letakkan sebelah sini. Di sini kan. Oke, ini berarti penelitian saya yang sudah pernah saya lakukan. Nah, ini yang sedang dan akan saya lakukan dalam jangka waktu pendek. Yang ini akan saya lakukan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Nah, ini kan saya tahun 1, kedua, ketiga. Ya, berarti ini nanti 3-5 tahun ke depan, 7-10 tahun ke depan. Nah, itu. Oke, Bapak Ibu, begitu saya stop dulu, jangan saya lanjutkan nanti Bapak umat gitu. Bapak 5 menit lagi, Pak. Ya, makanya saya kasih tanya jawab. Silahkan. Ya, Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Nanti saya lanjut tambah Ya, materi, tambah tambah ingat materi. tidurnya mereka. Jangan semua percuma. Ya, Ya mungkin karena masih apa online mungkin Pak. Kalau udah tetap muka kan nanti bisa Bapak tegur kalau tidur. mungkin apa namanya ini ada dua kemungkinan. Bapak Ibu sudah paham atau mungkin belum paham. Tahu aja Pak Aji. Oke, kesulitannya Bu Vera apa kesulitannya terkait dengan Tadi buat Pak yang di bagian sota itu, kalau misalnya
penelitian kita nggak sesuai dengan apa yang mau kita teliti sekarang, berarti sotanya nggak ada ya Pak ya? Padahal itu wajib ya Pak. Ini justru kalau SOTA itu, Bu, itu kalau SOTA itu malah kalau penelitian Bapak Ibu baru itu malah dimungkinkan SOTA itu wajib ada. Punyanya orang maksudnya, penelitiannya orang. Tapi kalau Ibu sudah punya roadmap atau punya penelitian yang banyak, itu justru Ibu mainnya di roadmap. SOTA-nya Ibu penelitiannya orang lain itu sedikit, tapi dikasih penelitiannya Ibu yang banyak. Justru itu. Maka kalau Ibu memang masih sedikit terkait dengan penelitiannya Ibu harus eh, main di SOTA. Artinya banyak membaca risetnya orang lain yang itu nanti dijadikan state of the art. Itu caranya. Ya. Contohnya saya tadi membuat state of the art itu sampai puluhan. Karena apa? Karena kaitannya dengan riset saya yang kaitannya dengan BMKG itu belum ada, Bu. Maka saya banyak membaca. Ya, Bapak Ibu, eh, nanti banyak membaca riset-riset. Kalau nanti luarannya Bapak Ibu mau diterbitkan di Sinta, boleh baca yang bahasa Indonesia. Yang Sinta 1 sampai Sinta. Kalau dosen ya jangan baca yang Sinta lebih dari 4 ya Bapak Ibu, ya maksimal 4. Kalau dosen bacanya Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 kalau bisa. Mentok-mentoknya Sinta 4. Nah, kalau bisa bacalah yang Hi1, Hi2, Hi3. Tuh. Gitu Bu caranya. Ya. Terus apalagi mungkin yang ditanyakan atau punya judul yang mungkin perlu dikonsultasikan. Ya. Kayaknya nanti untuk besok kita bahas apa Pak ya? Oh, masih banyak Pak yang perlu kita bahas. Kaitannya dengan bagaimana menuliskan sotanya itu. Kan Oh, menuliskannya sotanya. belum. Iya. Itu besok gimana Pak? Masih jam 2 apa jam 9 pagi ya? Saya ikut. Baiknya pagi aja. Pagi aja. Oh ya Ya, sudah nanti sahabat saya iniin supaya ya. pagi supaya Undang tidak tidur semua seperti ini Pak. Iya, kalau siang nanti pada Iya, tidur. iya. Ya. Nanti coba besok Nah, saya justru ini. besok itu Bapak Ibu silakan Bapak Ibu kalau yang punya roadmap silakan tunjukkan ke saya. Kalau punya judul seperti tadi kan beberapa sudah saya kritisi, yang Hmm. lain juga begitu. Kemudian kaitannya dengan tahapan penelitian kan juga belum, Pak. Nah, tahapan Belum. penelitian kan ya. Terus kaitannya dengan kerangka penelitian kan juga belum, Bapak. Belum. Rapnya juga belum Pak Rap. Nah, kerangka penelitian itu eh, besar. Iya. Kemudian kaitannya dengan pemilihan atau eh, apa penggunaan metode kan ya belum, Pak. Ya toh? Ya itu. Gitu kira-kira? Nggak ada? Ya kalau nggak ada mungkin untuk saya materi kali ini saya cukupkan dan besok kita lanjutkan dan saya harap Bapak Ibu interaktif ada tema-tema yang perlu dimunculkan yang itu kita bahas bareng. Nggak usah malu-malu Bapak Ibu karena kita memang baru belajar. Ya, kita semua baru belajar. Ya, fungsinya saya di sini diundang itu memang untuk membahas itu. Ya, oke. Dari saya itu Pak Asep, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih salam. untuk pemaparannya Pak Haji pada hari ini ya. Terima kasih telah menjelaskan bagaimana pembentukan judul yang sesuai, penyusunan kalimatnya, terus susunan kata-katanya, terus di sana ada roadmap-nya. Sedikit banyaknya kita sudah memahami bagaimana perbedaan SOTA, roadmap,
flowchart, alur, dan lain-lain. Nah, minggu depan besok, Pak. Besok untuk Bapak Ibu, kita pagi saja ya jam 9 supaya Nggak eh, bisa. oh nggak bisa Bapak Ibu tetap jam 2. Jam 2 katanya Pak. Jam 1 atau jam 2? Jam 1 aja Bu ya, jangan terlalu Ya, jam boleh. ya, Satu. jam 1 ya. Biar nggak kesorean juga. Ya, siap. Ya, setelah laporan lah ya. Biar Ya, ya, setelah lohor ya. Jam 1 ya, sampai jam jam 1 3. Bapak Ibu ya, besok ya, kita adakan lagi jam 1 siang. Oh iya, karena mungkin di bagian Bandar Lampung ada acara Pak untuk paginya. Oh ya, 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 oke. nah, itu. Jadi Ya, besok kita ketemu lagi untuk sesi online terakhir tentang proposal penelitian mungkin Pak ya. Intinya ya. tentang proposalnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada judul atau proposal kemarin yang tidak tembus, tidak lolos, nah itu bisa di-share Pak ya. Jadi ketahuan Oh salahnya itu iya, mana gitu. kalau proposalnya ada malah dikirimkan Di sekarang grup aja Pak Pak, ya, nanti langsung atau saya kritisi. ah, Iya, bisa di grup atau di langsung saya kritisi. eh, Japri ke Pak Aji bisa, atau di grup lebih baik. Jadi Ya, bisa jadi Japri ke saya aja. saya. Ya, Gitu. Nanti bisa dibahas besok kenapa kemarin tidak lolos. Jadi kan nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan dari Pak Haji. Ini seharusnya ya. seperti ini, seperti ini. Jadi Bismillah supaya nanti tahun 2025 kita lolos lah dari limbah itu. Begitu aja untuk workshop hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan hadir workshop pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima Ya, kasih Terima kasih semuanya. Pak Haji. Ya, Absennya Bapak Ibu ya. Saya kirim di ini juga nanti. Di ya grup. siap, Master. Alhamdulillah langsung tamatikan, langsung go home. Aduh.